Ya, kemarin kita sudah melakukan pengambilan video bagaimana cara pemasangan penulangan. Ya, di sini untuk penulangan datar kemarin sudah kita videokan di sesi terpisah, dan sekarang kita melihat bagaimana dia kalau misalkan ada tekuan ya semacam ini. Ya, di sini ada tekuannya. Jadi penulangan tadi sudah disebutkan di dalam sesi video yang lainnya, ditekuk. Kemudian di sini ya kita masukkan sedikit ke dalam temboknya ya, sedikit dilubangi sehingga dia bisa mencengkeram lebih baik ya. Kemudian untuk penulangan di dalam betonnya sendiri tidak terlalu ribet ya, sederhana saja ya seperti ini. Tapi kita lihat ya, yang penting adalah angkurnya di sini ya. Angkurnya sudah sangat dalam ke depan ya. Kemudian di sini diikat ya, pengikatan di sini kita lihat ya, pengikatan sengkangnya ya dengan baik ya. Kemudian tidak kalah pentingnya nih di sini ya, tripleknya itu harus yang cukup kuat nanti menahan beban sehingga dia tidak melendut. Sekali lagi ya, kalau melendut nanti hasilnya jelek sekali ya. Kita pastikan itu nanti dia dalam kondisi yang rapat ya. Dan kita harus perhatikan juga ya bagi tukang-tukang atau karyawan pekerja konstruksi, memastikan bahwa di sini di bagian sudut itu harus nanti siku sekali ya, menyiku. Karena kalau dia tidak siku atau mungkin temboknya agak gelombang ya atau bengkok, nanti kita harus membutuhkan waktu untuk membobok, karena harus untuk membuat kelurusan itu nanti perlu dibobok ya, sehingga dia nanti terlihat rapi ya. Jadi hasilnya kita akan pantau terus sampai hasilnya memungkinkan dengan baik. Kemarin kita sudah bongkar di sini dan kerataannya kita lihat sudah sangat baik sekali ya. Dan di sini kita hanya perlu nanti di sampingnya kita akan pasang ya yang ukuran 60-60. Di sini tersedia cukup baik dengan warna yang kurang lebih sama dengan warna keramiknya nanti ya. Ya, di sini kita nanti akan pasangkan keramik untuk menutup di sisi kiri dan kanannya. Ya, sekali lagi perancah ini harus dibuat dengan sebaik mungkin terutama penulangannya, karena penulangan sangat menentukan ya hasil daripada konstruksi kita. Ya, di sini kita hanya menggunakan penulangan besi 10, besi 8 ya. Ini tergantung daripada kekuatan yang kita inginkan, dan juga kita memastikan juga tidak terlalu over ya. Artinya over apa? Kekuatannya terlalu berat hanya untuk memikul kompor saja ya. Jadi kekuatan terlalu besar hanya untuk memikul kompor. Tapi kalau kita melihat dari segi ekonomisnya, kita harus pertimbangkan ya besi berapa yang kita perlu gunakan ya. Jadi kemudian keramik juga di sini ya, semakin lebar keramiknya akan semakin cepat konstruksinya, karena juga selain pengerjaannya lebih cepat, karena dia sekali untuk pemasangan 1 meter kubiknya kita membutuhkan kurang lebih 2 sampai 3 lembar saja ya. Kemudian di sini juga rangkaian pipa ya. Rangkaian pipa di sini juga nanti tidak terlalu jauh sekali dengan ini ya. Ya, dengan wastafel di sini, lubang wastafel yang akan dipasang. Kemudian di sini akan kita potong keramiknya. Dan di bagian bawah nanti pipanya diusahakan nanti akan ditekuk. Jadi jangan lurus seperti itu, akan ditekuk sehingga dia memberikan tempat yang cukup untuk menempatkan barang-barang. Jadi semacam ada lemari-lemari kecilnya ada di sana. Kenapa di sini kita buat tekuan ya? Karena pada umumnya adalah wastafel membutuhkan posisi yang lebih tinggi secara ergonomisnya. Jadi dia lebih tinggi permukaan, sementara untuk kompor itu lebih landai. Ingat ya, nanti di atas permukaan daripada perancangan kompor ini plat lantainya nanti masih ada kompor. Kemudian kita pertimbangkan kalau nanti kita memasak dengan panci itu kan dia membutuhkan ketinggian yang cukup untuk mengangkat masakan, misalkan atau sayur atau air dan sebagainya, sehingga ketebalan ketinggian daripada itu cukup ergonomis buat kita ya.
Jadi jangan terlalu membungkuk dan juga jangan terlalu menjinjit nanti. Jadi pada saat pengangkatan, pada saat masak nanti juga tidak akan begitu baik ya. Di sini biasanya nanti di celah-celah ini, ya di celah-celah ini seperti ini, kita untuk memastikan dia ada celah yang baik, kita biasanya tahan dengan, nah beton-beton seperti ini, batu-batu kecil untuk memastikan dia ada rongga sehingga tertutup ya. Tulangan ini tertutup dengan beton. Kalau tidak demikian, maka nanti akan terjadi apa istilahnya? Bisa terjadi pengecoran yang kurang baik, ya betonnya tidak papat, atau bisa juga terjadi sarang kerikil. Ya. Di sini karena konstruksinya sangat sederhana sekali, kita tidak menggunakan barang-barang yang berat ya. Jadi hanya menggunakan struktur ringan saja. Ya kita menggunakan kayu-kayu bekas untuk sebagai perancahnya dan juga cuman besi. Memang ya kita harus beli karena tidak ada ini apa istilahnya besi-besi bekas di sini ya. Kita masih membeli dari ini ya. Jadi sekali lagi kita lihat di sini. Ya dia diangkur sedikit ya, dimasukkan ke dalam itu untuk penahan konstruksinya. Sekali lagi di sini untuk yang tekuannya kita perhatikan lagi bagi tukang-tukang yang mau belajar. Jadi tekuk seperti ini tekuannya. Ya tadi sudah kita videokan teknik membending ya. Oke. Nah di sini, nah kebetulan di sini kemarin ada struktur tembok yang sangat tebal kali ya, sehingga ya tidak memerlukan tambahan lagi untuk penyangga, jadi kita langsung cor saja di atasnya. Di sini adalah keunggulan tersendiri ya. Kadang-kadang ya kita menemukan sisi seninya juga di dalam konstruksi ya. Tidak dulu kita harus hantam semuanya atau konstruksi semua, tergantung juga nanti negosiasi dengan para ownernya atau pemilik proyek ini. Jadi sini ya kita lihat ya, bapaknya sedang melakukan pengganjalan sehingga kerataan betonnya. Kalau sampai besinya tidak tertutup, dia akan mudah berkarat ya. Jadi mudah berkarat, tapi kalau dia ditutup ya dengan acian yang bagus, dengan acian semen yang baik, maka hasilnya juga akan sangat puas kita ya. Untuk acian semen sendiri ya, kita di sini biasanya menggunakan pasir. Mungkin pasirnya ya banyak yang bilang pasir yang berlumpur. Jadi memastikan campuran semen itu yang cukup banyak ya, sehingga warna pasir yang awalnya coklat itu ketika sudah dicampur dengan semen, sebelum kita campur air, itu mestinya harus sama dengan warna semen ya. Itu menandakan campuran semen sudah mencukupi ya, sehingga baru kita tuang dengan air ya. Sehingga menandakan bahwa campuran semen untuk konstruksi ini sudah cukup baik dan siap untuk digunakan. Tetapi kalau warnanya masih warna coklat seperti itu, berarti itu menandakan bahwa campuran semennya belum cukup atau pengadukannya yang kurang sempurna ya. Jadi kita pastikan bahwa hasilnya akan maksimal sehingga pelanggan itu menjadi puas dengan karya atau konstruksi yang kita buat ya. Ini pun konstruksi ini berjalan karena di beberapa tempat ya customer sudah melihat pekerjaan kita seperti apa dan mereka sangat puas dengan kecepatan, kualitas dan juga kebersihan daripada pekerjaan kita. Nantinya kita akan selalu berikan testimoni ya di akhir pembuatan bangunan ini, dan juga minta saran-sarannya apa yang akan perlu kita perbaiki. Ya di sini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti ini kita termasuk pembongkaran ya, pemasangan dinding ya, kemudian perbaikan plafon, pemasangan listrik, stop kontak dan sebagainya, itu menjadi tugas kewajiban kami. Jadi di sini juga kita lihat bagaimana bapaknya menggunakan nanti water pass atau mungkin juga untuk penyangga beton di sisi kirinya di sini ya, seperti ini ya. Ya untuk memastikan nanti betonnya juga dalam kondisi lurus ya, seperti ini. Jadi dia nampak dari persegi atau presisi di sini. Tapi kalau misalkan kayunya tidak lurus atau melengkung, ya nantinya juga tidak akan bagus hasilnya. Ya kita ini untuk sharingkan ya, memastikan juga peralatan yang digunakan juga cukup sederhana ya. Kita hanya menggunakan bor ya untuk mengebor tembok ini tadi. Di sini bor seperti ini kita pakai ya untuk mengebor bagian-bagian tembok tertentu ya. Oke ya, di sini kita gunakan.
Selebihnya kita hanya menggunakan tang. Ya, terima kasih.